Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya menjumpai saudara dalam Aba News minggu ini. Tema kita tahun ini adalah berbuah dan bermultiplikasi. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita selamat datang di Aba Love Bali. Berikut jadwal ibadah kita minggu ini. Komsel berdoa sudah dimulai sejak hari Jumat tanggal 10 Mei dan kita akan melakukan penutupan doa bersama pada hari Jumat tanggal 17 Mei jam 7 malam di lantai 3 Aba Love Bali. Seluruh jemaat diharapkan untuk hadir. Training Kepala Regu ESC telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei. Ada 19 orang yang memberi diri untuk melayani dan terlibat bersama-sama dalam kegerakan kerajaan Allah. Sampai jumpa pada Prakem ESC yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei jam 7 malam bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Dan Kem ESC yang akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai Sabtu tanggal 23 sampai 25 Mei bertempat di Wisma PLN Bedugul. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke BCA atas nama Doni Fedi dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikian Aba News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap berbuah dan bermultiplikasi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua, apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa kita semua ada dalam keadaan sehat, baik secara jasmani, jiwani maupun rohani. Seperti yang telah kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudaraku, tema Aba Love Ministry Bali tahun 2024 ini adalah berbuah dan bermultiplikasi. Kita rindu setiap jemaat dapat berbuah dan bermultiplikasi dimanapun kita berada. Sejak bulan Januari sampai April, kita telah belajar bersama tentang proses tertanam. Nah, mulai bulan Mei ini kita akan belajar tentang proses berakar. Minggu yang lalu Pak Doni telah mengajar kita tentang berakar di dalam Kristus. Dan hari ini saya akan melanjutkan lagi dengan judul berakar di dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita lihat kembali firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 6-7 versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyinya. Saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia dan berakar di dalam Dia.
Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, agar kita berakar dalam Kristus dan membangun hidup kita dengan Kristus sebagai dasar. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana analogi yang dipakai oleh Rasul Paulus tentang tumbuhan maupun bangunan ini merujuk pada maksud yang sama. Kekuatan suatu tanaman ditentukan oleh kondisi akarnya. Tanaman akan kuat jika memiliki akar yang banyak dan masuk sampai ke kedalaman tanah. Sedangkan kekuatan sebuah bangunan akan ditentukan oleh fondasinya. Tampak luar bangunan boleh bagus, tapi belum tentu kuat. Kekuatan sebuah bangunan akan teruji pada saat ada banjir, angin badai, gempa, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita diibaratkan seperti sebuah tanaman atau sebuah bangunan. Jika kita ingin tetap berbuah lebat dan tahan dalam segala cuaca, kita harus berakar di dalam Kristus. Jika kita mau tetap kuat di dalam badai, maka kita harus membangun di atas dasar Kristus dan bukan fondasi yang lain. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kita dapat berakar kuat di dalam Kristus? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 versi bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang malam. Orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tak pernah layu daunnya. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata jika kita ingin menjadi tanaman yang selalu berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu, kita harus melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dengan merenungkan dan melakukan firman, sesungguhnya kita sedang menumbuhkan akar kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan lainnya, bagaimanakah kita dapat membangun rumah kehidupan kita di atas dasar Kristus? Mari kita lihat firman Tuhan berikut ini. Matius 7 ayat 24-27 versi bahasa Indonesia masa kini. Nah, orang yang mendengar perkataanku ini dan menurutinya sama seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Pada waktu hujan turun, air banjir datang, serta angin kencang memukul rumah itu tidak roboh, sebab telah dibangun di atas batu. Dan orang yang mendengar perkataanku ini, tetapi tidak menurutinya, ia sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Pada waktu hujan turun dan air banjir datang, serta angin kencang memukul rumah itu roboh. Dan kerusakannya hebat sekali. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata dengan jelas dituliskan bahwa untuk membangun rumah kehidupan kita di atas dasar batu adalah dengan mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Jika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita disamakan dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Tapi sebaliknya, jika kita mendengar tapi tidak mau melakukannya, kita sama seperti orang bodoh. Pentingnya dasar atau fondasi kehidupan kita akan teruji pada saat ada masalah, tantangan, atau pencobaan. Apakah kita akan tetap teguh berdiri atau justru akan runtuh? Apabila dasar kehidupan kita adalah Kristus, maka kita akan kokoh berdiri dalam segala keadaan. Namun jika dasar kehidupan kita adalah pasir atau hal-hal lain yang bukan Kristus, maka kita akan mudah runtuh
ketika ada persoalan atau tantangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, ternyata kedua bagian firman Tuhan tentang tanaman maupun bangunan ini menyatakan hal yang sama yang harus kita lakukan, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Mendengar adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu dan juga konsentrasi. Kita tidak mungkin dapat mendengar dengan seksama jika kita sambil melakukan kegiatan lain. Kita harus meluangkan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, tanpa diganggu oleh aktivitas kita lainnya, atau diganggu oleh berbagai notifikasi dari gadget kita. Saat ini Bapak, Ibu, Saudaraku dapat membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan yang tertulis, ataupun membaca Alkitab mungkin di gadget kita. Atau jika kita punya kesulitan untuk membaca, misalnya ada gangguan penglihatan kita, atau mungkin ada di antara kita yang buta huruf, maka kita dapat mendengarkan audio Alkitab. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya sebagian besar dari kita telah terbiasa untuk mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Namun saya ingin mengingatkan kembali beberapa hal penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah sikap hati kita saat mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, bacalah atau dengarlah firman Tuhan dengan kehausan dan kerinduan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Jangan kita merasa sudah tahu atau bosan, meskipun kita sudah pernah membaca firman Tuhan itu. Saya sudah pernah baca bagian ini. Saya sudah tahu bagian ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, itu akan menghalangi kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan untuk memberikan isi hati dan pikiran-pikirannya kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca. Lewat firman Tuhan yang kita baca, kita akan semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Izinkan Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi lewat firman-Nya. Suatu hari saya membaca firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 15-17, versi firman Allah yang hidup. Kemudian ia bertanya kepada mereka, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Kristus Mesias itu, Anak Allah yang hidup." "Allah sudah memberkati engkau, Simon anak Yunus," kata Yesus, "karena Bapa-Ku yang di surgalah yang secara pribadi telah menyatakan hal ini kepadamu. Pengertian itu bukan berasal dari manusia." Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut mereka siapakah Yesus? Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus menanggapi jawaban Petrus bahwa Allah sudah memberkati Petrus karena Bapa sendirilah yang menyatakan kepada Petrus atau memberikan pengertian tersebut. Pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias bukan berasal dari manusia, tapi dari Bapa sendiri, dan itu adalah berkat Tuhan. Saya seperti tersadar, Bapak, Ibu, Saudaraku, bahwa ternyata berkat Tuhan dapat berupa pengenalan akan Dia. Seringkali manusia menilai berkat Tuhan hanya berupa materi atau kesehatan atau kesuksesan, tetapi lupa bahwa mengenal Tuhan dengan benar adalah juga sebuah berkat. Tidak mungkin kita dapat mengenal Tuhan jika Dia tidak menyatakan dirinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, saat kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang dengan antusias dan sukacita, karena sesungguhnya kita sedang menerima berkat pengenalan akan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, yang ingin saya ingatkan adalah tentang apa yang seharusnya kita baca. Sudah jelas yang kita baca adalah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mengapa saya ingin mempertegas hal ini? Karena banyak orang Kristen pada masa kini tidak membaca Alkitab, tapi melihat berbagai sosmed seperti Instagram, TikTok, FB, YouTube dari para hamba Tuhan
dan merasa sudah membaca firman Tuhan karena menonton sosmed yang membahas tentang firman Tuhan. Atau mungkin karena sudah membaca renungan saat teduh yang dikirim oleh pemimpinnya atau temannya. Atau mungkin karena sudah membaca renungan harian dari buku renungan atau aplikasi tertentu. Namun sesungguhnya tidaklah demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Matius 4 ayat 3-4, terjemahan baru tertulis demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Firman Tuhan dengan jelas menyatakan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Roti adalah untuk jasmani kita, tetapi firman Tuhan adalah untuk rohani kita. Dengan kata lain, firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Jika kita tidak makan firman Tuhan, artinya rohani kita akan kelaparan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan tentu saja akan menjadi lemah. Tidak ada asupan untuk rohani kita bertumbuh. Kita harus makan firman Tuhan dengan membaca dan merenungkannya. Jika kita membaca renungan yang dikirimkan oleh teman kita atau ditulis disampaikan oleh orang lain, itu bukanlah makanan, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi hanya suplemen atau tambahan. Ingat, suplemen tidak menggantikan asupan gizi dari makanan. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang tidak makan nasi, tidak makan sayur ataupun lauk pauk, tetapi hanya makan suplemen setiap hari? Apakah karena kita sudah makan suplemen vitamin C, kemudian kita stop makan buah-buahan yang mengandung vitamin C? Atau karena kita sudah minum vitamin B, maka kita stop makan sayur-sayuran yang mengandung vitamin B? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi anehnya, banyak orang Kristen yang melakukan hal seperti ini untuk rohaninya. Tidak pernah makan firman Tuhan dan hanya makan suplemen. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, yang utama harus kita lakukan. Jangan sampai kita sibuk dengan suplemen, sibuk menonton berbagai sosmed dari hamba Tuhan yang membahas firman Tuhan, sehingga kita lupa makan makanan utama untuk rohani kita. Meskipun Bapak Ibu menghabiskan waktu berjam-jam menonton sosmed yang membahas firman Tuhan, tapi itu tidaklah menggantikan firman Tuhan yang seharusnya dibaca dan direnungkan secara pribadi. Ingat, semua renungan itu ditulis berdasarkan hasil perenungan dari si penulis. Apa yang dia dapatkan secara pribadi dari Tuhan. Kita perlu mendapatkan sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, dari Tuhan untuk pribadi kita. Karena itu akan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita pada saat kita membaca firman Tuhan. Hal yang ketiga yang saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudaraku, tentang berapa banyak firman Tuhan yang perlu kita baca. Setiap kita tentu ingin bertumbuh semakin dewasa rohani, semakin mengenal Tuhan, dan semakin serupa Kristus. Perubahan terjadi ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Semakin kita banyak mendengar, tentulah semakin banyak yang perlu kita lakukan. Jangan takut untuk kita tahu lebih banyak, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin karena kita takut dituntut untuk melakukan lebih banyak, akhirnya kita tidak mau baca firman Tuhan. Seperti perkembangan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dan hingga dewasa. Begitu pula rohani kita harusnya bertumbuh. Kebutuhan makanan bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa tentu berbeda. Jumlah kalorinya juga berbeda, Bapak Ibu Saudaraku. Saat masih bayi, mungkin cukup dengan ASI atau susu formula pengganti ASI. Tapi kemudian di usia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI. Seperti buah-buahan yang diambil airnya atau sarinya, biskuit bayi, bubur saring, dan seterusnya. Kemudian meningkat jadi nasi tim. Nah, saat remaja butuh makanan yang lebih banyak lagi. Begitu pula saat dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku,
Hal ini juga berlaku untuk rohani kita. Semakin lama kita menjadi orang percaya, seharusnya bertambah juga firman Tuhan yang kita baca. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita baca firman Tuhan sebanyak mungkin selama masih ada kesempatan dan kebebasan untuk kita membaca firman Tuhan, selama masih belum dilarang untuk membaca Alkitab. Di dalam Ibrani 5 ayat 12 dan 14, firman Allah yang hidup tertulis demikian. Sudah lama saudara menjadi orang Kristen, dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam hidup kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen yang masih bayi. Saudara tidak akan dapat mengunyah makanan rohani dan memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman Allah kalau saudara belum menjadi orang Kristen yang lebih baik dan belajar membedakan yang benar dari yang salah dengan melakukan hal-hal yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat orang yang sudah dewasa secara umur tapi makanannya masih susu terus? Orang dewasa yang membawa botol susu kemana-mana. Bukankah hal ini sangat lucu Bapak Ibu Saudaraku? Hal yang memprihatinkan juga jika itu terjadi. Nah, kira-kira seperti itulah Bapak Ibu Saudaraku, orang yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, menjadi orang percaya, tapi makanannya masih susu. Secara usia kekristenan seharusnya sudah bisa mengajar orang lain, tapi ternyata masih harus belajar dan diajar. Tidak tahu membedakan yang benar dan yang salah. Tidak dapat memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena malas, karena tidak mau belajar. Dan belajar semuanya dimulai dengan membaca. Para penatua dan pemimpin jemaat Abba Love Ministry Bali mendorong setiap jemaat untuk terlibat di dalam Abba atau ayo bersepakat baca Alkitab. Sehari bisa 4-5 pasal. Dan di dalam 1 tahun kita akan menyelesaikan pembacaan Alkitab kita dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, inilah waktunya untuk kita meningkatkan jumlah pasal yang kita baca. Jangan hanya puas dengan 1 perikop atau 1 pasal. Dengan membaca Alkitab secara keseluruhan, kita akan memperoleh gambaran menyeluruh dari Alkitab. Dan kita lebih dapat memahaminya. Ada orang-orang yang akhirnya melompati kitab-kitab yang dianggapnya susah untuk dimengerti atau membosankan. Jadi dia tidak pernah mau membaca bagian kitab itu karena dianggap sulit. Contoh mungkin kitab bilangan, karena dia katakan aduh pusing, terlalu banyak angka di dalam kitab bilangan ini. Atau dia hanya membaca sepotong-sepotong, tidak berkelanjutan, sehingga tidak tahu apakah sudah pernah membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Atau mungkin ada yang suka baca Alkitab dengan membuka secara acak dan membaca halaman yang terbuka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mendorong setiap kita untuk meningkatkan pembacaan firman Tuhan kita. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, terlibatlah membaca sesuai dengan daftar bacaan Abba yang diberikan. Saat kita membaca pertama kali, kita mungkin belum paham atau belum jelas Bapak Ibu Saudaraku. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Tahun depan akan diulang lagi. Terus repetisi tiap tahun. Pasti satu saat kita akan paham dan jelas. Apalagi pada zaman akhir ini, penyesatan semakin hebat. Guru-guru palsu muncul di mana-mana. Bagaimana kita dapat membedakan yang sesat dengan yang benar, Bapak Ibu Saudaraku? Jika kita tidak pernah membaca Alkitab tersebut. Saat ini semua orang bisa membuat konten tentang apapun. Kebenaran menjadi sesuatu yang relatif. Untuk menyaring semua itu, kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan ini dimulai dengan kita membaca Alkitab. Hal keempat, Bapak Ibu Saudaraku, yang ingin saya ingatkan adalah bagaimana kita merenungkan firman Tuhan.
Merenungkan firman Tuhan adalah seperti mengunyah makanan secara jasmani. Mengunyah diperlukan agar tubuh dapat mencerna makanan yang baik dan menyerap nutrisi yang ada pada makanan. Kita dapat merenungkan firman Tuhan dengan beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kedua, apa perintah Tuhan yang harus saya lakukan? Ketiga, apa janji yang Tuhan berikan? Keempat, apa dosa yang Tuhan tegur? Ada pula cara refleksi lainnya seperti, seandainya saya menjadi pribadi yang dibahas di dalam pasal tersebut, apa kira-kira respon saya? Atau pertanyaan refleksi lainnya, jika saya yang mengalami situasi seperti dalam kisah yang sedang saya baca ini, apa yang akan saya lakukan? Dari sekian pasal yang dibaca, Bapak Ibu Saudaraku, pasti ada bagian atau perikop yang mengena untuk kita. Perikop itulah yang kita renungkan. Kalau sampai tidak dapat satu perikop apapun, temukan saja Bapak Ibu Saudaraku, satu ayat firman Tuhan yang mengena untuk kita dan renungkan. Tidak mungkin kita tidak mendapat satu ayat pun dari sekian banyak ayat yang kita baca. Pada waktu awal saya lahir baru Bapak Ibu Saudaraku, saya antusias membaca Alkitab, tapi tidak mengerti. Jadi sering saya tulis pertanyaan-pertanyaan ketika saya membaca Alkitab. Kemudian hari Minggu saya bertemu dengan seorang saudara seiman saya yang saya anggap dia lebih paham karena dia lebih dahulu bertobat. Jadi setelah ibadah, saya selalu meminta waktu dari teman saya ini. Dan kemudian menanyakan kepada dia semua hal-hal yang saya tidak pahami. Sampai suatu hari, teman saya berkata begini kepada saya. Kira-kira seperti ini. Eliana, kalau kamu mau baca Alkitab, berdoa dulu ya. Minta pengertian dari Tuhan, supaya kamu memahami firman yang kamu baca. Saya tidak pernah lupa nasihat tersebut, Bapak Ibu Saudaraku. Saya langsung praktekkan. Dan benar saja, Tuhanlah yang mulai memberikan pengertian kepada saya atas firman Tuhan yang saya baca. Mula-mula saya memahami apa yang tertulis saja. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai mendapatkan juga pengertian yang tersirat atau makna dari kisah-kisah yang saya baca. Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka pasti Dia akan memberikan firman Tuhan untuk kita mengerti. Saya juga mendorong Bapak, Ibu, Saudaraku yang sudah terbiasa membaca firman Tuhan untuk mulai menuliskan hasil renungan Bapak, Ibu, Saudaraku, dan membagikannya kepada saudara seiman lainnya. Belajarlah untuk sharing, untuk berbagi. Dengan menuliskan dan membagikan renungan yang kita dapat, kita akan semakin ingat akan firman Tuhan tersebut. Kita tidak mudah lupa dengan apa yang kita baca. Saya ingat beberapa tahun lalu, saya pernah diminta oleh mentor saya untuk mengirimkan hasil renungan saat teduh. Dan saya belajar untuk taat, Bapak Ibu Saudaraku. Pertama dimulai, ya. Sampai siang saya belum kirimkan renungan. Mentor saya mengirim WA. Eliana, kamu belum kirim renungan saat teduhmu hari ini. Saya jawab, sabar Kak, nanti saya pasti kirimkan. Sorenya saya kirimkan renungan saat teduh saya. Mulai hari itu saya berusaha agar saya bisa mengirimkan saat teduh sebelum diingatkan atau ditagih oleh mentor saya. Tentu saja ini bukan untuk kepentingan mentor saya, Bapak Ibu Saudaraku, tapi untuk kepentingan saya, untuk pertumbuhan rohani saya. Dan itu yang saya rasakan ketika saya mulai setia melakukannya dalam beberapa tahun terakhir ini. Janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 12-13, terjemahan baru. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini adalah janji Tuhan untuk setiap kita. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberikan kita menemukan Dia. Jika kita bersungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan lewat perenungan firman Tuhan, maka Dia sendiri yang akan menyatakan dirinya kepada kita. Hal yang kelima, Bapak, Ibu, Saudaraku, yang saya ingin ingatkan adalah sikap yang harus kita miliki untuk kita berakar di dalam firman Tuhan. Ada dua sikap
yang harus kita miliki saat kita mengerjakan proses berakar di dalam firman Tuhan ini, yaitu intensional dan konsisten. Yang pertama, intensional berarti secara sengaja melakukannya. Direncanakan, Bapak Ibu Saudaraku. Disediakan waktu untuk melakukannya. Bukan menunggu kalau ada waktu luang atau kalau kita sempat. Masukkanlah dalam jadwal kegiatan kita setiap hari. Membaca firman Tuhan sesuai daftar Aba. Tulis jam berapa kita akan melakukannya. Mulai kapan kita akan melakukannya. Bapak Ibu, tanpa intensional, maka akan sulit untuk kita berakar di dalam firman Tuhan. Sikap yang kedua adalah konsisten atau berkesinambungan. Konsisten berarti melakukan dengan tekun setiap hari. Bukan seminggu sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan juga hanya semangat beberapa hari kemudian hilang. Tapi kita melakukan terus setiap hari hingga menjadi sebuah kebiasaan. Bisa saja Bapak Ibu Saudaraku, ada kalanya kita merasa bosan, malas, sibuk, atau terlalu galau dengan masalah kita, sehingga kita tergoda untuk tidak baca firman Tuhan. Tapi kita tetap perlu melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Meskipun rasanya hambar atau tidak dapat apa-apa. Bukankah Bapak Ibu Saudaraku ketika kita makan makanan jasmani setiap hari, ada juga waktu-waktu sepertinya kita tidak selera makan. Atau rasanya makanan kita biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Toh kita tetap makan juga, bukan? Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita butuh makanan itu untuk mendapatkan energi. Demikian pula dengan rohani kita. Tetaplah membaca firman Tuhan, sekalipun mungkin kita merasa biasa-biasa saja. Saya ingat bulan Januari dan Februari ketika saya sakit, ya saya merasa tidak mendapat apa-apa dari pembacaan firman Tuhan sesuai Aba. Tapi saya tetap memaksakan diri saya untuk baca firman Tuhan tersebut. Saat itu yang saya ingat setiap hari hanyalah ayat firman Tuhan tentang kesembuhan dari sakit. Sehingga sepertinya saat membaca Aba tidak mendapat sesuatu yang spesial. Namun saya tetap memaksakan diri, melatih diri saya untuk membaca. Meskipun saya sempat selama 1 bulan lebih tidak menulis renungan yang saya dapat dari Aba. Karena saya tidak mendapatkan sesuatu yang spesial. Tapi saya tetap membacanya. Baru kemudian saya ingat di pertengahan Februari saya kembali lagi menuliskan renungan firman Tuhan yang saya dapat dari Aba. Nah Bapak Ibu Saudaraku, penting sekali untuk kita memiliki sikap ini. Intensional dan konsisten kalau kita mau berakar di dalam firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, berakar dalam firman Tuhan adalah hal yang kita lakukan sepanjang kita masih hidup. Tidak ada kata sudah cukup atau sudah selesai selama kita masih bernafas. Karena ketika kita berhenti berakar dalam firman Tuhan, sama saja dengan membiarkan rohani kita mati. Sama seperti sebuah tanaman akan mati ketika dicabut akarnya. Bapak Ibu Saudaraku, karena berakar dalam firman Tuhan adalah hal yang esensi. Kita juga harus memperhatikan bagaimanakah anggota keluarga kita dalam hal mereka berakar dalam firman. Apakah mereka juga mendengar dan melakukan firman Tuhan? Sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak kita sejak mereka ada dalam kandungan. Bukan tunggu sampai mereka lahir atau tunggu sampai mereka bisa membaca. Jika mereka belum bisa membaca, tugas kitalah untuk membacakannya dan membahas dengan mereka sesuai dengan pengertian mereka. Demikian pula Bapak Ibu Saudaraku, jika mungkin orang tua kita atau kakak adik kita mengalami kesulitan untuk baca firman Tuhan. Mungkin karena usia, karena gangguan penglihatan dan sebagainya. Maka kita sebagai anak atau sebagai saudara perlu memikirkannya. Bagaimana supaya orang tua saya tetap bisa makan firman Tuhan untuk rohani mereka? Mungkin kita bisa ambil waktu membacakan firman Tuhan untuk mereka. Atau memperdengarkan Alkitab audio untuk mereka. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita bekerja keras untuk mencukupi atau menyediakan makanan jasmani bagi keluarga kita.
Jika kita peduli dengan kebutuhan keluarga kita akan makanan secara jasmani, terlebih lagi seharusnya kita sangat peduli terhadap kebutuhan keluarga kita akan makanan rohani mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari hari ini kita mengambil komitmen untuk terus berakar di dalam firman Tuhan sampai hembusan nafas terakhir kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita ungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi keputusan ataupun komitmen kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sudah belajar bersama tentang berakar dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami didapati dalam hidup kami seperti sebuah tanaman yang berakar di dalam Kristus, atau seperti sebuah rumah yang dibangun di atas dasar Kristus. Kami mau setia Tuhan di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang kuat di dalam segala keadaan. Ketika banjir, angin, ataupun hal-hal lain terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Kami tetap berbuah pada musimnya dan tidak pernah menjadi layu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap kami bisa melakukan komitmen kami ini Tuhan, sampai hembusan nafas kami yang terakhir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.